saat itu usia Aisyah adalah 18-19 tahun. Ya, waktu Mr. M meninggal. Udah Hanya itu nangkep masalahnya, 13. Sabar dulu, santai, tenang. Jadi apa yang kau data itu nanti ini ya. Nah, catatannya begini guys ya. Nah, ini 571 itu kapan lahirnya Muhammad ya. Ditambah 43 itu apa? Usianya Mr. saat usia Aisyah lahir. Nanti ketemu semua ini ya. Nah, 6 tahun saat dinikahi ya. Ditambah ya, ini kita tambah-tambah. Terus usia non digauli itu 3 tahun ya. Berarti dari 3 usia pergaulan 9 tahun ya. Kita catat tahunnya. Totalnya 632 tahun wafatnya Mr. M. Ketemu, klop. Oke. Jadi waktu Aisyah yang di Perang Khandak itu tahun 627 Masehi. Muhammad meninggal 632 Masehi ya. Artinya 5 tahun setelah itu Muhammad meninggal, atau 4 tahun ya, 5 tahun lah ya. Usia Aisyah 14 tahun, betul, tapi itu sudah dinikahi. Ya, boleh dicek datanya, 632 dia meninggal kan. Perang Khandak, kita lihat Perang Khandak ya kalau nggak percaya. Sebentar, aku buka. Ini Muhammad meninggal 632, sabar dulu lah. Bukan, pada saat wafat usia Muhammad berapa? Loh, tadi kan sudah Bang. Ini usia Muhammad ini waktu meninggal waktu 61. Apa? 62 pada saat wafat. Meninggal di usia 61 62. Ini. Oh, ini. Karena 632 kurang 571 kan dapatnya 61 itu. Oke. Masuk ya? Klop ya. Nah, ini sebentar. Ini nah, ini Muhammad meninggal 632. Saya nggak salah ya? Oke. Nah, kemudian Perang Khandak kita buka. Kita berdasarkan histori yang mereka ini aja sih pakai gitu ya. Perang Khandak ini. Nah, kapan Perang Khandak? Sebentar ya. Perang Khandak 627 Masehi ya. Perang Khandak. Kabur, di bawah hadis terakhir. Kabur. Enggak. Oke. Ya, betul ya. 627 Masehi ya. Di usia Aisyah 14 tahun. Ya. Artinya Muhammad meninggal 632. 627 ke 632 berapa? 5 tahun atau 4 tahun ya. 4 sampai 5 tahun ya. Nah, ditambah usia Aisyah waktu itu 14, jadi antara 18 sampai 19 tahun. Klop kan? Berarti pada usia 14 Perang Khandak itu si Aisyah sudah dinikahi. Selesai. Silakan. Oke, makasih. Pak Tom, mungkin ini dalam perspektif sejarah ya. Mungkin based on-nya dalam perspektif yang tercatat dalam sejarah umum ya. Oke. Padahal kan perspektifnya harusnya tidak hanya itu, termasuk juga loh, saya mengacu pada gini loh, pada hadis yang kau bawa tadi loh. Tadi Bapak saya coba bacakan hadis. Iya, silakan. Tapi kamu ya sebentar ya, silakan. Boleh. Ongkem merata, ongkem. Ya, siap. Bang Tom. Ya. Jadi kalau misalnya saya belum bisa ongkem. Saya belum bisa ongkem karena baru 100 itunya. Ya, jadi apa namanya? Coba dibaca aja Bang Mek, dibaca datanya Bang Mek biar kita ini coba deh. Ya, kalau saya yang tadi rumusnya kayak tadi gini. Dibaca yang terakhir. Hadis tadi dibaca coba. Baca lagi coba. Yang Perang Khandak tadi loh. Usia 14 tahun ya, Aisyah. Tadi saya tidak menjelaskan tentang usia Aisyah di situ, Bang. Coba baca lagi, saya dengar usia 14 tahun. Oh, itu mah Ibnu Umar. Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Saya bacain ya. Biar ya, bacain. Ya, baik. Nah, makanya disitulah kontradiksi-nya. Nih, dalil di dalil atau landasan usia dibolehkannya ikut perang. Ini bisa dilihat di dalam 3661. Ini menjelaskan tentang anaknya Sayyidina Umar, itu namanya kalau nggak salah Abdullah bin Umar. Ya.
Jadi bukan menjelaskan tentang Aisyah kalau ini. Bang, Ya. hadisnya mana Aisyah dikatakan ikut perang, saya open cam. Hadisnya gitu. bukakan. Ya, saya open cam tunjukkan hadis Aisyah ikut perang. Oke. Boleh dibuka yang tadi ya, di dua hadis Ya, tadi saya Bukhari udah Muslim 2667. Ya, 2667. Ya, Bukhari Muslim. Di mana di Atau situ di dikatakan Aisyah ikut perang? 3527. Coba satu-satu dulu. Satu-satu. Pelan-pelan dulu, Di Pak. mana di- Baraka, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Saya bacain aja ya. Ya. Pelan-pelan dulu, Pak. Pelan-pelan ya. Saya bacakan, siap, boleh. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar, telah bercerita kepada kami Abdul Waris, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Uhud berkecamuk, ketika berkecamuk orang-orang melarikan diri dari Nabi SAW. Dia berkata, sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan dengan cepat hingga terdengar gelang kaki keduanya sambil membawa kirab atau kirba itu tempat air terbuat dari kulit binatang ya. Dan di mana di sini perang? Nah tadi Uhud berkecamuk, ketika perang Uhud berkecamuk itu bukan perang. Ya itu kan ketika perang Uhud. Terus di mana di sini Aisyah ikut perang? Nah ini menjelaskan bahwa aku melihat Aisyah lagi bawa kirbat, lagi bawa ya tempat air dari apa namanya, dari kulit Gimana binatang Anda? atau Orang bawa tempat air kok dibilangnya ikut perang, itu gimana? Nah terus Nggak Ketika maksud perang dia, Kang. Uhud nih, wilayah itu ada perang Uhud. Di situ di situ sebenarnya ada hadis riwayat lain dikatakan melihat ada Aisyah. Tetapi di sini diriwayatkan di dalam riwayat ini Aisyah itu membawa air. Itu lalu di mana hubungannya Aisyah itu ikut perang? Gimana? di dalam peperangan itu zaman sekarang pun kan ada infanteri, ada bagian apa namanya laut dan sebagainya, Nggak usah Pak Baraka ngajari seperti itu. Kamu sekarang menambahkan cerita bahwasanya Aisyah itu membawa air di bagian perang itu gimana? Kalau perang emang nggak ada bagiannya obat-obatan dan perlengkapan, emang nggak ada. Bentar, izin dulu Kiamat. Pak Baraka, aku tanya dulu Pak. Kan tadi Bapak kan bilang tadi topik awal kan, bahasanya Aisyah kan ikut berperang, betul? Iya, dalam hadisnya betul dibilang kan? seperti itu. Nah, Iya. itu kan sudah dibukakan dibukakan sama Kiamat, itu nggak ada. Dari mana dasarnya? Lah kok nggak ada? Ini terdapat dalam hadisnya ditulis. Silakan Kiamat, lanjut Kiamat. Bapak biar enak. Kita coba ikut aja. Kita coba ikut aja dulu alurnya dia. Jadi saya menangkap si Aisyah itu mau ikut berperang, tapi tidak diperbolehkan. Jadi belum ikut berperang. Tapi dia mau ikut berperang. Ya. Iya, memang nggak pernah ikut berperang dia. Gini, biar enak nih, biar enak. Coba kita ikut alurnya si Bang Mek dulu, nanti kita tanggapin gitu. Anggaplah dia bagian logistik di situ yang ngambil air. Coba Bang Mek. Coba lanjut. Masih oke. Ya intinya. Iya, kita ngikut dulu coba. Secara umum kan biasanya seperti itu, ada bagian logistik. Ya, jadi di sini sesuai yang ada di sini aja. Ya mungkin angle-nya boleh-boleh aja sih kalau di sudut pandang yang lainnya. Sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan dengan cepat hingga terlihat gelang kaki keduanya sambil membawa kirab atau kirbat, yaitu tempat air terbuat dari kulit. Maksudnya ini menceritakan dalam keadaan perang tadi. Artinya si dua orang ini, Ummu Sulaim dan Aisyah, dia tugasnya sebagai pembawa air. Baru tahu saya logistik Pak ya. Baraka, Pak Baraka. Bentar dulu. Sebentar, saya lanjutkan dulu dong. Sebentar ya, saya lanjutkan lagi dalam hadis ini. Bentar, perawi lain jangan lompat dulu. Jadi gini Baraka, dengan selendang keduanya. Kau dengar Sebentar baik-baik. dong sayangku. Saya pakai lagi. Ini cuma 3 baris kok, dikit. Dari tadi saya diam loh. Dari tadi saya nyimak loh. Ya ini kan nanggung, dikit lagi saya bacakan. Kayak tadi minta dibacain. Mau dibacain Anda lengkap. mau baca apa sih? Kemudian keduanya kembali untuk mengisi air ke dalam kirab itu.
Iya Ya, beneran. Iya. Kan yang ke lain dalam nggak, kirab kan kemudian yang lain kembali kan nggak dalam ngelihat menuangkan bacaannya. air ke mulut Makanya tak pasukan. Udah kayak begitu. Udah. ah, Ya, kalau udah selesai udah saya bacakan. ada Sekarang pasukan Anda di dengar situ ya. baik-baik ya. Wuhui. Anda dengar baik-baik. Anda dengar baik-baik ya, logika Anda Astaga. dengar baik-baik. Hmm. Ya. Jadi contoh begini teman-teman, ya ketika Indonesia perang ya, terus ini ada seorang tentara itu pulang ke rumah atau datang ke rumah seseorang, terus tiba-tiba si anaknya ini ngambilkan minum, terus dibilang lah sama Baraka ini, nih anak kecil ini udah ikut perang karena ngasih minum. Gitu logika Anda. Keren kan logika Islam? Inilah logika Islam, ya. Jadi ini Ya, nggak justru nyambung, Pak. ini orang Yang saya matematika yang maksud logikanya kuat, seseorang justru ikut malah saya perang bingung. itu yang bawa senjata perang, Oh bukan bawa begitu ininya? minuman. Kalau bawa minuman anak kecil cuma ngambilin segelas juga bisa, tapi itu bukan Aduh. berarti dia ikut perang. Ya, itu dipakai. Terus yang kedua, Anda itu nggak usah berdusta, Pak. Ya, tentang matan hadis dan seterusnya nggak usah dusta. Ya, saya bisa tunjukkan lebih dari 20 hadis yang menjelaskan Muhammad itu ngawinin Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Ya, Ya, di sini kalau mau mau dari segi dikemanain? hitungan, Anda dengar dulu, jangan kepanasan. Ya. Kalau dari segi hitungan itu udah terbukti kok. Ya, memang itu tepat. Tapi kalau kita mau lihat dari riwayat hadis, saya tunjukkan dari sanad yang berbeda-beda. Ya, ini contoh ya di dalam hadis Muslim. Ya, 2550. Anda lihat nih. Di sini Aisyah, terus ada Al Aswad. Aduh, ini merah ini. Apa sinyal saya? Aduh, bayar dulu Rocky Ahmad. sorry, canda. Gak usah celotehan, bro. Gak lucu Sorry, ya. canda. Jadi ini saya bacakan ya di dalam Sahih Muslim 2550 ya. Di situ dikatakan dari Aisyah sebelumnya itu Al Aswad. Jadi Al Aswad bin Yazid bin Qais itu berbeda dengan Hisyam yang tadi yang Anda tolak itu. Dan ini ternyata nggak cuman satu saja, ternyata ada 4 matan berbeda-beda nih ya. Jadi periwayatnya yang perawi yang terakhirnya itu ada Yahya bin Yahya, itu dia itu Siko Hafiz ya. Lalu ada Ishaq bin Ibrahim Siko Hafiz, lalu ada Abdullah bin Muhammad itu Siko Hafiz, terus ada Muhammad bin Al-Alas itu juga Siko Hafiz. Ada 4 dan berbeda-beda. Ya, jadi ada 4 Yang dilihat rangkaian. ujungnya, Bang. Lalu Anda dengar dulu. Saya pakai cara dusta Anda untuk saya buktikan Anda itu berdusta dan Anda itu nggak tahu apa-apa tentang hadis. Lalu kita bisa lihat teman-teman di dalam Tirmizi 1027. Di situ perawinya itu adalah Abu Hurairah. Ya. Di sini dikatakan tepat bahwa Muhammad di kalimat terakhir Rasulullah mulai menggauli Aisyah pada umur 9 tahun. Ya. Ini di sini disampaikan hadisnya Hasan Sahih, terus dalam Abu Tahir mengatakan Hasan. Kiamat, sorry Tadi banget, di dalam saya belum punya Anda dengar datanya dulu. tuh. Anda Iya, dengar saya tadi dulu. minta diulang sedikit tadi. Anda dengar dulu. Enggak, nomornya saya mau catat, saya belum punya tuh datanya. Oke, Anda catat hadis Muslim 2550. Muslim Hadis Muslim 2550 ya, ijma ulama sahih. Terus yang kedua Tirmizi 1027. Itu dari Abu Hurairah, hadisnya Hasan Sahih, satu pernyataan Hasan. Terus Anda bisa cek hadis Nasai 3205. Ya, ini berbeda-beda nih. Ya, 3205 di situ dari Abu Ubaidillah ya. Hadisnya sahih ya. Lalu Anda bisa lihat juga Al Aswad di nextnya 3206. Itu juga sahih keduanya. Lalu Anda bisa cek juga di dalam 3326 Nasai. Anda catat ya, itu Abu Salamah ya. Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah. Di situ juga mengatakan Muhammad menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan digauli ketika berumur 9 tahun. Ya. Lalu di dalam hadis Ahmad 23023. Ya, ini saya bukakan satu persatu. Ini Al Aswad juga
Di situ hadisnya sanadnya sahih sesuai syarat sahihain. Terus juga ada 24587. Ya. Bentar ya, 587. Gimana ini? Nah, ini dari Yahya. Nah, ini berbeda-beda. Ya. Dan ini hadisnya sanadnya hasan. Jadi ini Anda sudah melewati suatu ketidakjujuran dalam diskusi ilmiah. Anda mengatakan bahwa Hisyam itu seorang yang pikun, ya. Lantas dengan cara seperti itu Anda mau menipu banyak umat, ya. Padahal Hisyam sendiri itu Hisyam bin Urwa bin Al-Zubair itu dinyatakan oleh ulama-ulama besar dari Al-Ajli itu siko, Ibnu Sa'ad itu siko, sahabat, Abu Hatim itu juga siko, Yakub bin Syahibah itu siko sahabat, ya. Ibnu Hibban juga mengatakan siko, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan siko, bahkan dia seorang ahli fikih, ya. Jadi Anda itu seorang rakyat jelata, ya. Anda itu mengatakan Hisyam itu seorang pikun, itu kurang ajar sekali Anda. Sedangkan sekelas ulama besar itu mengatakan itu siko, hafalannya itu diterima. Ayo kau, ya. Saya buktikan dari Hisyamnya, saya perbaiki namanya Tanggapin dulu sesuai dong, dengan kepanjangan. ilmu keislaman, lalu saya tunjukkan dengan matan yang berbeda-beda, ya, dengan perawi dan juga dengan derajat hadis yang diterima oleh umat Islam, dan itu semua terbukti sahih. Tadi juga oleh Pak Tom Kris udah dijelaskan, ya, terkait umurnya, hitungannya seperti apa, oleh Pak Fekduran juga terbukti seperti apa. Lalu Anda ngarang cerita, bikin cerita baru ketika semua pintu Anda berdusta itu sudah tertutup. Anda mau bikin cerita Aisyah ikut perang, dasmu kiper, ya. Nggak ada Pak Aisyah ikut perang, cuman ngasih minum. Anak kecil ngasih minum orang perang juga bisa, bukan berarti anak kecil itu ikut perang, ya. Logikanya dipakai, Pak. Boleh tanggapin? Gantian. Nah. Oke, makasih. Sebenarnya kuncinya begini. Aku kasih kuncinya ya. Kuncinya itu gini. Berapa yang pertama Muhammad Bang Dwe menikahi Aisyah, itu kuncinya. Iya. Gini aja biar kita fair nih. Kalau dia bilang 14 datanya tahun Bang Dwe tadi kan udah valid tuh. Coba kita kasih kesempatan Bang Mek. Coba dijelaskan dari sisian kita hitung-hitungan gitu biar enak. Silakan coba. Okay. Jadi ada beberapa poin yang saya ingin tangkapin. Satu, mengenai Hisyam bin Urwahnya dulu. Hisyam bin Urwah itu beliau seorang ulama besar, sangat terkenal, ya kan. Dia lahir tahun 60 Hijriah di Madinah, tetapi di usia 70 tahun dia hijrah ke Kufah, gitu ya. Hijrah ke Kufah. Nah, hadis ini para rijalul hadis, ya kan, itu menangkap bahwa hadis ini dikeluarkan ketika beliau lagi ada di Kufah, artinya usianya sudah di atas 70 tahun. Nah, padahal salah satu syarat hadis itu tidak hanya sikoh, tapi dia harus ad-dhabt. Dhabt itu orang yang cermat dan kuat, ingatnya. Nah, jadi sebagian boleh dibaca kok. Sebagian dari para rijalul hadis itu ada yang ada kemungkinan karena beliau sepuh, ya kan, bisa saja salah gitu. Jadi bukan, saya tidak mau pikun lah, tapi mungkin sudah sepuh lah kondisinya. Dan yang tadi kiamat pakai logika ya. Ya, ini pakai logika. Kita pakai logika. Nanti kita pakai logika. Silakan. Ini ngawur lagi nih. Muhammad tadi yang pikun lagi nggak dibantah. Sekarang dia menuduh lagi Hisyam itu yang siko, tidak cukup. Anda tahu nggak sih artinya siko itu apa, Pak? Saya tanya, arti dari siko itu kalau apa? Siko mah terpercaya, beda sama dobat, Bang. Terpercaya, siko itu kuat hafalannya. Apa bedanya siko dengan siko hafiz? Jangan ngarang siko kau di sini. Siko itu memang kuat, betul. Tapi dobatnya mana? Nah, tadi cermatnya mana? Lain. Sekarang mau ngomongnya betul. Kau jangan bohong kau di sini. Yeah. Apa bedanya siko buka, sama siko hafiz? Sekarang buka Google, tulis siko.
Anda Siko jelaskan apa bahasa apa bedanya Arabnya? siko dengan psikohafiz, cepat jelaskan. Apa bedanya? Ya kalau siko itu artinya terpercaya.